Jadi bukan cuma kemampuan kognitif, bukan cuma kayak literasi bikin anak pinter gitu literasi bikin anak lulus ujian, tapi literasi bikin manusia itu jadi manusia yang lebih baik dan bisa memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya. Aduh, kalau aku tuh nggak bisa kalau sehari nggak baca sama sekali sih. Informasi sekarang udah banyak banget di media sosial, tapi apa iya anak-anak kita terliterasi dengan baik? Kita akan bahas selengkapnya di Female Talks bersama Ibu Najila Shihab. Selamat apa nih? Sore, siang ya, tergantung ya. Yang tangan dulu dong buat Ibu Najila. Di tengah kesibukannya, terima kasih loh Ibu sudah mau mampir. Thank you banget udah diundang. Aku tuh selalu senang ngobrol-ngobrol. Iya, karena aku nonton kontennya Ibu juga, jadi kayak ya belum punya anak sih, tapi kayak aku berasa teredukasi sebenarnya. Belum punya anak tuh bukan berarti nggak punya anak beneran loh. Benar. Kan ada ponakan, oh iya kan benar. ada anak betul. Betul. Ibu, ini tadi udah bridging di awal bahwa informasi sekarang udah banyak banget dengan adanya kemajuan media sosial, dunia digital. Tapi apakah itu turut mendorong gitu anak-anak kita tuh terlihat dengan baik? Dunia digital itu kan macam-macam banget ya isinya. Jadi ada bagian-bagian yang aku yakin dan optimis bisa bikin anak makin tinggi literasinya, tapi banyak juga bagian-bagian yang sebetulnya ngehambat dan nggak membantu perkembangan literasi gitu. Nah, yang mana, milih yang mana, anak kita tuh lebih banyak mengkonsumsi yang kayak apa. Nah, itu fungsinya orang dewasa di sekitar anak sebetulnya, karena opportunity dan kesempatan jadi lebih literate dengan adanya dunia digital dan informasi banyak banget untuk yang memang punya modal orang dewasa yang ngedukung anaknya, tapi ya si bahaya dan ancamannya juga banyak banget. Oke, kita tahan dulu peran orang tua ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu gitu, kayaknya ada masa dimana kayak semua pihak itu menggembar-gemborkan kalau literasi anak tuh kurang dan lain sebagainya. Mungkin sebelum zaman media sosial itu, apalagi tambah media sosial, jadi kayak orang tuh reverse-nya kalau nggak baca buku itu nggak terliterasi gitu. Betul. Tapi kalau menurut Ibu, seberapa besar sih pentingnya anak-anak itu punya literasi yang baik terkait dengan nanti masalah membentuk kepribadian dan juga tumbuh kembang secara keseluruhan. Oke, banyak nih pertanyaannya. Tadi soal data. Benar sih. Maaf ya Bu ya, saya borong jadi pertanyaannya. Benar juga. Tadi soal data. Yang bilang bahwa tingkat literasi anak Indonesia tinggi tuh banyak banget sebetulnya datanya. Jadi bukan cuma katanya gitu ya. Kalau kita lihat hasil asesmen nasional kita, lihat hasil asesmen internasional, lihat masalah nyata deh di masyarakat gitu ya, di grup WhatsApp keluarga masing-masing gitu. Kelihatan banget bahwa emang isu literasi ini betul-betul kayak isu yang sangat besar, dan mulainya ya di dunia kini itu makin menantang karena digital, tapi sebetulnya udah puluhan tahun gitu ya. Isu literasi tingkat tinggi di Indonesia tuh masalah karena kita tuh bagus literasinya tuh cuma berkurang angka yang nggak bisa baca gitu. Jadi buta huruf menurun. Tapi kan hari gini tuh yang dibilang tingkat literasi tinggi itu bukan cuma sekedar bisa baca, tapi ya paham bacaan, bahkan bisa meng-create bacaan, mengekspresikan diri lewat tulisan, lewat berbagai konten audiovisual dan sebagainya. Jadi memang ini tuh masalah puluhan tahun gitu. Nah, tapi kemudian ya dunia digital itu bikin si masyarakat kita yang nggak siap ini jadi makin ketinggalan gitu kan, si gap dan kesenjangannya makin tinggi. Plus ada COVID pula gitu. Nah, jadi si pandemi itu dampaknya ke literasi itu juga buruk banget. Buruk banget. Dan sampai sekarang tuh kita kayak jadi masih kejar-kejaran antara kebutuhan dunianya segini, kebutuhan profesinya juga di kerjaan kita lihat banget bahwa tingkat literasi yang baik itu yang bikin anak tuh bisa terus belajar, yang bikin karyawan tuh bisa terus mengembangkan diri dan sebagainya gitu. Nah, tapi ya posisinya kita memang masih di bawah. Jadi kayak benar-benar upaya perbaikan literasi tuh harus ya bukan cuma double ya, aku bilangnya kayak triple, 4 kali lipat, 10 kali lipat untuk bisa betul-betul ngejar gitu kita sampai di tingkat literasi yang kita mau. Tapi kayak pertanyaan pertama nih sebelum diborong pertanyaannya sepenting itukah anak tuh punya literasi yang baik? Sangat penting. Kenapa? Karena literasi itu fondasi.
Jadi kalau kita bilang proses belajar apapun ya, mau belajar teknologi, sekarang orang bilang harus belajar AI, coding gitu ya. Itu butuh literasi gitu. Betul. Mau ngembangin kemampuan emosi like you said tadi gitu ya. Literasi itu bikin orang jadi lebih paham dirinya, jadi lebih bisa berempati pada orang lain, punya perspektif yang lebih luas. Jadi bahkan buat isu kayak toleransi gitu ya, gimana kita hidup dengan sesama, gimana kita bisa mengatasi isu krisis iklim dan sebagainya, itu juga semuanya butuh literasi. Kalau nggak kita nggak bisa mecahin masalah kalau literasinya nggak tinggi. Dan itu dari kecil sampai dewasa modalnya ya literasi lagi gitu. Sebenarnya berarti itu lebih ke arah membentuk mindset juga ya. Banget. POV seorang anak melihat dunia, dia pengen apa, betul. Jadi, dia mau ngapain. Jadi bukan cuma kemampuan kognitif, bukan cuma kayak literasi bikin anak pinter gitu literasi bikin anak lulus ujian, tapi literasi bikin manusia itu jadi manusia yang lebih baik dan bisa memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya. Iya, aku setuju sih soal itu karena banyak orang yang mungkin pendidikannya secara grade sebutannya gelar tinggi, tapi ternyata mindsetnya juga kurang karena dia hanya ngejar di pendidikannya cuma aja, ujiannya doang gitu kan, dapat ijazahnya aja tapi nggak bisa mecahin masalah di dunia nyata. Oke, kalau sekarang kan banyak model-model kayak literasi ya, apapun itu bentuknya, fiksi, non fiksi gitu. Itu sebenarnya apakah ada efeknya buat anak-anak gitu? Mereka yang kan ada orang ya yang baca ngikutin banget cerita non fiksi sampai akhirnya dibikin film, dia ngikutin banget. Akhirnya kalau menurut aku pribadi dia punya daya imajinasi yang tinggi, luar biasa. Nah, apakah hal yang berbeda terjadi mereka yang lebih ke fiksi dan non fiksi itu ada perbedaan signifikan nggak sih Bu? Iya, ada bedanya, tapi ada juga yang ditransfer. Jadi aku selalu bilang kayak literasi itu sebenarnya tuh lintas bidang. Karena apa? Misalnya nih ya, kalau aku bacanya buku-buku fiksi dalam bahasa Indonesia, ya jadi kayak kemampuan aku meningkat, aku akan bisa nulis cerita dan sebagainya. Tapi kemampuan aku buat mecahkan masalah dalam situasi yang berbeda tuh juga tumbuh. Karena aku jadi kayak kebayang nih dari baca buku, aku tahu kalau ada konflik kayak gini sama temen tuh gimana sih, kalau orang tua aku lagi uring-uring gimana sih, jadi kemampuan memecahkan masalah sosial muncul. Nah, tapi terus kalau aku baca non fiksi misalnya buku-buku keuangan atau bisnis gitu apa itu juga sebetulnya bikin kemampuan aku memecahkan masalah dalam situasi sosial tuh juga tumbuh. Kenapa? Karena aku jadi kenal membedakan keinginan dan kebutuhan, jadi tahu yang orang ini kira-kira dengan pendapatan segini tuh gimana ya aku berempati sama situasinya dia dan sebagainya. Jadi ada hal-hal spesifik yang kita kembangin lewat fiksi, non fiksi atau bidang yang kita baca, tapi sebetulnya si transferable skills-nya itu kepake di manapun. Dan kalau lu udah biasa baca fiksi, pada saat lu kayak mencoba mengeksplorasi baca non fiksi itu kemampuannya juga udah tinggi gitu. Jadi baca apapun nggak apa-apa. Aku orang tua tuh kadang-kadang kayak misalnya suka banget maksain anak baca, harus baca ini gitu ya. Nah, yang penting tuh suka baca dulu. Benar. Menemukan buku yang dia cintai, menemukan kayak efek buku itu bikin aku rileks, bikin pengalaman membaca itu menyenangkan dan sebagainya. Kalau dia udah sampai seneng, apalagi kecanduan membaca, habis itu tuh dia bakal explore apa aja gitu. Nah, tapi bahkan dari komik pun Bu? Dari komik pun iya, tapi ada catatannya nih kalau audiovisual atau komik gitu. Jadi yang namanya memproses kata-kata, huruf, teks dengan memproses visual tuh beda cara prosesnya di otak kita. Jadi sebenarnya kayak ngelatih cognitive function yang berbeda. Sama aja kan, orang juga kadang-kadang ini nebak pertanyaan berikutnya kayak nonton gitu ya, misalnya nonton sama baca itu beda apa enggak gitu. Dua-duanya sama-sama bagus, tapi bagian otak yang dilatih tuh beda. Pemahaman membaca sama pemahaman ngikutin cerita film itu beda. Jadi kalau ditanya perlu dua-duanya apa enggak? Perlu baca, perlu nonton, perlu baca buku teks panjang atau komik, perlu dua-duanya. Dan nggak apa-apa dua-duanya, tapi harus dua-duanya. Jangan lu cuma baca komik aja gitu ya, atau jangan cuma gue udah nonton kok filmnya nggak perlu baca bukunya, nggak juga. Karena kan kayak emang melatih bagian kognitif, bagian otak yang berbeda. Nggak cukup kalau cuma salah satu. Oke, kalau gitu
tadi Ibu sempat bilang anak sekarang tuh visual lebih menarik gitu ketimbang teks. Lalu kemudian apakah ini artinya juga digital pun juga mengubah bentuknya? Perilaku, betul. Lalu apakah ini juga memberikan dampak yang berbeda, atau misalkan ini apakah menurut Ibu sebuah kemunduran karena banyak yang kalau literasi itu konteksnya di teks aja gitu, atau ini hanya sekedar perubahan bentuk literasi yang membuat anak-anak, terutama anak-anak ya, itu lebih tertarik untuk baca buku? Kalau menurut aku, bukan cuma menurut aku sih, menurut ilmu gitu ya, itu yang namanya literasi terhadap teks, membaca itu tuh dasar dari literasi-literasi lain. Jadi yang terjadi pada anak-anak sekarang tuh sebenarnya banyak banget yang nge-skip tahap itu. Karena si dunia digital ini udah penuh dengan si konten-konten yang audiovisual, konten-konten yang pendek-pendek banget gitu ya, dan sebagainya. Jadi kemampuannya dia untuk memproses teks yang panjang, dan ini sebenarnya bukan cuma anak sih, orang dewasa apalagi orang dewasa, teman kerja, aku juga banyak banget gitu yang kayak, aduh, gue nggak bisa tuh namatin satu buku gitu ya, bahkan kayak seumur hidup nggak pernah namatin satu buku pun gitu ya misalnya, atau nah itu tuh yang terjadi apa sih, rentang konsentrasi kita tuh makin lama makin pendek. Oh ya, bagian turun. Jadi kemampuan kita untuk memusatkan perhatian, untuk kayak tenggelam dalam baca. Aku tuh ya kalau baca, aku nggak tahu your experience gimana, tapi itu tuh kayak kebawa ke dunia lain dan kayak bener-bener seneng gitu ya, kayak relax, melupakan banyak hal dan bener-bener hidup dalam si dunia baca, bisa fokus gitu. Nah kalau nggak punya itu, maka ya nggak bisa gitu menikmati bacaan. Anak-anak kita tuh skip, belum punya kemampuan dasar membaca teks panjang, tiba-tiba dapet tuh segala macam yang pendek-pendek, yang audiovisual dan sebagainya. Jadi aku tuh nggak sepakat kalau dibilang anak kita nggak tertarik sih sebenarnya. Anak kita tuh nggak dapet latihannya. Nggak dapat latihannya, jadi justru tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai guru, atau bahkan tugas kita buat diri kita sendiri. Kalau misalnya ada teman-teman yang kayak ngerasanya gue nggak suka baca, gue nggak bisa baca, ini tuh kepanjangan, gue nggak paham dan sebagainya, yang ngelatih si otak kita supaya punya rentang konsentrasi yang panjang, ngelatih kemampuan kita mengelola diri supaya bisa fokus dan mendalami satu bacaan. Sama aja kayak otot sih, kan aku selalu bilang membaca itu stamina gitu. Kalau lu nggak pernah weightlifting gitu, nggak pernah ngerasa lari berat dan banget, sebagainya, ya nggak usah kebayang bisa maraton dan nggak usah kebayang punya body six pack. Betul. Kalau nggak pernah harus dilatih kemampuan membaca tuh juga kayak gitu. Dan jangan cepet-cepet ngejudge kayak, wah anak gua nggak tertarik. Anak lu bukan nggak tertarik, anak lu nggak lu bikin tertarik gitu, anak lu nggak lu latih gitu buat itu. Bu, kalau boleh di-share dengan Ibu baca banyak jenis buku, tapi tadi ada satu kata yang menurut aku tertarik, kenikmatan membaca yang Ibu rasakan tuh apa kalau dari Ibu sendiri? Aduh, kalau aku tuh nggak bisa kalau sehari nggak baca sama sekali sih. Gitu. Nggak toleran. Iya, nggak bisa. Jadi kayak, tapi again itu kebiasaan kan. Iya. Tau kan kalau kayak belum baca buku tuh sehari tuh kayak ada yang kurang. Jadi kayak sebelum tidur pun aku kayak udah deh paling nggak 15-20 menit tuh ngebaca gitu. Dan kebutuhan buat baca itu tuh kan munculnya karena merasa kehilangan gitu. Dan nggak tiba-tiba gue dari lahir suka baca gitu juga. Iya, benar. Tapi memang karena jadi nikmat banget. Nah terus yang kedua karena aku suka nulis kan. Iya sih. Aku tuh nggak bisa nulis kalau nggak baca gitu. Karena sebetulnya apapun yang kita ekspresikan itu kan dari apa yang kita terima gitu, apa yang kita dapat gitu kan. Ngomong juga itu ya kalau lu nggak punya gagasan ya lu jadi nggak bisa ngomong. Gitu. Benar. Nggak tahu apa yang penting diomongin gitu. Jadi aku sangat merasa bahwa membaca itu nge-recharge energi gitu ya, secara emosional ngebantu. Tapi juga kayak apa ya, jadi kayak nge-recharge pikiran gitu, bikin proses berpikirku lebih structure, belajarku tuh lebih komprehensif juga gitu karena membaca gitu, dan betul-betul dapat dari sumbernya, dari ahlinya gitu kalau mau mendalami topik tertentu. Mungkin buat sahabat yang patah hati bisa coba membaca buku setelah menangis. Sangat betul ya. Nangis juga boleh. Boleh, tapi setelah itu baca nangis buku boleh, tapi baca buku banyak banget buku tentang apa ya? Patah hati, buku tentang hubungan gitu yang kayak sangat ngebantu untuk
move on gitu, dan ternyata dunia tuh ternyata bukan cuma tentang dia. Benar, dan itu juga memperbaiki kembali mindset dan hati terutama perempuan ya, kadang kan lebih emosional ya, lebih membantu kita memperbaiki setelah patah hati yang begitu besar gitu ya. Dengan baca buku mungkin bisa jadi lebih tahu step apa nih harus diambil untuk move on gitu ya Bu? Iya, anggap aja kayak vitamin juga sih kalau aku melihatnya. Suplemen sehari-hari. Suplemen harian, kalau lu baca tuh lu sebetulnya lagi memperkuat diri lu, lagi memperkuat hati gitu ya, dan sebagainya. Jadi ya justru di situasi-situasi sulit, apalagi berduka, lagi patah hati, lagi kayak kadang-kadang aku juga kayak kan baca tuh suka kalau kayak lagi sibuk banget kelewat gitu ya. Nah itu aku justru ngejaga, aduh kalau lagi sibuk banget nih, justru kayak jedanya tuh dengan membaca gitu. Jadi yang kayak kan biasa kita kalau lagi makannya nggak bener minum vitamin gitu kan harus. Tapi justru di saat-saat krisis tuh baca ngebantu banget sih. Mungkin nggak sih Bu kalau dengan baca buku, kadang kita manusia ya suka ragu akan sesuatu dan butuh afirmasi kadang. Apakah dengan membaca buku juga membantu kita mendapatkan afirmasi gitu? Kadang kayak ya udah nggak apa-apa yuk berjalan gitu. Itu lucu banget deh kamu nanya itu, karena salah satu yang aku paling nikmati dari membaca tuh kayak nggak merasa sendirian sih. Jadi kayak pengalamanku tuh pengalaman yang ternyata juga dirasain oleh si orang lain atau karakternya, dan itu tuh kayak somehow nguatin gitu. Kalau lu patah hati ya lu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang patah hati. Ya benar lagi. Pernah mengalami benar. Kayak kenapa, dan itu kan taunya dari buku ya. Waktu kecil juga aku gitu, pas deg-degan mau masuk ke sekolah baru gitu ya, terus baca buku tentang itu, oh ternyata memang semua temanku tuh juga deg-degan. Semua temanku tuh juga nanti bakal malu-malu memperkenalkan diri gitu kan, pindah ke Jakarta kok kayaknya susah gitu. Jadi yang nguatin tuh justru buku. Gitu. Kalau nggak dapat dari buku kayaknya pasti jauh lebih gugup gitu ya, jauh lebih takut gitu ngadepin situasi-situasi baru. Oke, dan situasi sekarang kan juga sangat dinamis gitu ya Bu. Dengan tadi Ibu sempat mention soal potongan-potongan konten di media sosial yang somehow itu kalau anak menangkapnya salah itu jadi sangat berbahaya. Terus bagaimana menurut Ibu peran orang tua untuk mengawasi anak-anak ini mengkonsumsi konten itu tapi bisa dicerna sama anak-anak biar nggak misleading gitu Bu? Iya. Jadi kalau kayak ngomong peran orang tua di semua hal, sebetulnya yang paling penting itu kan jadi teladan ya. Betul. Tapi itu yang paling susah. Contoh. Jangan suruh anak-anak suruh jadi contoh. Makanya jadi kadang-kadang orang tua tuh kayak banyak nasihat gitu. Sebaiknya kamu gini nak, sebaiknya gini, jangan gini dan sebagainya. Tapi kita sendiri tuh nggak mempraktekkan itu gitu. Jadi hampir nggak mungkin sih kita ngarepin sesuatu di anak kita yang kompetensinya tuh kita belum punya. Nah kalau reminder aku sih, dan ini juga reminder ke diri sendiri, kita sendiri tuh orang dewasa tuh banyak banget yang udah kecanduan gadget sebetulnya. Boleh angkat tangan. Nah, tapi sebagaimana orang kecanduan itu biasanya nggak ngaku, oh gue nggak kecanduan alkohol, oh gue nggak kecanduan pornografi, oh gue nggak kecanduan gadget gitu ya. Karena yang namanya adiksi itu tuh memang susah banget buat diakui dan disadari. Nah jadi aku bilang sama orang tua sama guru, kita akuin dulu yuk bahwa kita pun tuh sebenarnya tingkat penggunaan gawainya tuh berlebihan banget, sehingga ya nggak heran anak-anak tuh dapat teladan dari lingkungan tuh semua orang dewasa di sekitarnya yang kayak gitu. Jadi ya cut down aja dulu, punya aturan, punya batasan buat diri sendiri. Kalau kita udah sukses gitu di waktu-waktu dimana kita harusnya memang hadir gitu ya, sepenuh hati, hadir dengan seluruh tubuh, itu kita udah nggak pakai, habis itu anak udah pasti dapat teladannya, dan jadi jauh lebih mudah juga buat kita buat ngasih batasan ke anak-anak. Nah, yang kedua kalau ngomong soal adiksi apapun, tapi terutama adiksi gawai, itu tuh karena koneksi yang nggak kuat. Jadi anak-anak tuh banyak banget yang jadi adiksi gawai, ngerasanya tuh wah yang seru tuh cuma ada pada saat lagi chatting sama teman yang ada di handphone. Karena apa? Karena di dunia nyatanya tuh dia nggak menemukan tuh pengalaman menyenangkan, nggak ada percakapan yang hangat. Jadi kita tuh nggak bisa cuma bilang ke anak kita, lu jangan lihat gawai nak gitu, tapi terus aku ngapain gitu kalau nggak ada yang seru yang lain di dunia nyatanya. Kalau dia nggak terbiasa membaca dengan seru, kalau dia nggak bisa masak-masak sama maminya gitu ya, kalau ayahnya juga sibuk dengan hal lain gitu, maka dia
ya akan kebingungan dan akhirnya lari ke gadget itu sebetulnya karena itu satu-satunya alternatif di mana dia dapat kesempatan main, kesempatan eksplorasi dan sebagainya. Jadi saranku juga selain jadi teladan, yang kedua kasih channel-channel lain di mana anak bisa menghabiskan waktu gitu ya, main sama barang bekas kayak tenda-tendaan, kayak banyak banget yang kayaknya dulu tuh kita lakukan gitu ya, bahkan main ke rumah tetangga, numpang main di rumah tetangga, bantuin pekerjaan rumah gitu, ngerapin kamar dan sebagainya. Sebetulnya tuh bisa jadi seru kalau dibiasain. Nah yang ketiga baru ngomongin aturan soal penggunaan gadget di rumah masing-masing, cuma bisa di jam berapa, dipakainya di mana, kalau weekend boleh apa enggak, harus sesudah ngerjain PR atau enggak. Nah itu tuh masing-masing keluarga biasanya punya values-nya sendiri, punya batasannya sendiri, terutama yang juga jadi penting sekarang tuh penggunaan sosial media kan. Di usia berapa sebetulnya anak kita tuh siap buat pakai si platform-platform medsos gitu. Wah ini jadi bahasannya bener-bener luas ya. Tapi aku jadi keinget dengan ibu bilang anak perlu diberikan channel gitu. Betul. Untuk dia bisa beraktivitas tanpa dia harus ada koneksi. Jadi aku punya ponakan ya Bu, baru umur 3 tahun gitu. Itu kayak kata ipar aku dibilang gini, enak nih bisa disuruh-suruh sekarang, disuruh ambilin gelas deh gitu, ambilin dia senang gitu deh, itu tuh senang gitu. Dan mungkin itu bisa menjadi sebenarnya enak juga buat kita sebagai ibunya ya gitu, nggak perlu lagi untuk kita punya asisten nih, punya partner yang bisa kita suruh-suruh. Mungkin bisa jadi salah satu ide yang anaknya udah mulai batita, udah mulai balita, sebenarnya udah bisa diminta tolong kan sebenarnya. Bisa banget. Jadi aku tuh suka bilang kita tuh suka overestimate bahwa anak kita tuh bisa mengendalikan si dunia maya di dunia digital gitu. Padahal sebetulnya tantangannya tuh gede banget kan. Kayak pergi ke pasar tadi, ada yang jualan konten macam-macam, ada yang nipu, ada yang pedofil, ada yang apa, tapi kita tuh kayak tenang gitu. Padahal di situ resikonya besar. Di dunia nyata itu padahal anak kita bisa tuh ngambil air sendiri, motong-motong buah sendiri, gitu, nyebrang jalan sendiri. Tapi kita anggap dia nggak bisa. Jadi orang tua nih rada nggak sinkron nih. Dia yang satu overestimate, nganggep bisa. Dia yang satu overprotective gitu lah. Jangan. Kasih kesempatan interaksi, kasih petualangan, kasih tantangan lebih banyak di si dunia nyata ini, karena ini yang perlu dia kuasai. Explore, ya. Apapun yang dia eksplorasi di sini, apapun yang dia jadi ahli di sini, itu nanti akan dia bawa pada saat dia harus siap di dunia digital. Nah ini sekarang bayi udah disuruh jago di dunia digital gitu. Iya lagi, banyak padahal bayi joget, ngerangkaknya gitu kan, komunikasi kosakatanya di dunia nyata itu belum ada gitu. Kasian banget, kasian banget gitu, karena ininya sebetulnya dia belum siap dan harus disiapin dengan bikin dia mahir di dunia nyata dulu gitu. Jadi tunda dulu si gadget dan dunia digitalnya. Sekilas kita lihat di konten tuh kayak ini bayi lucu ya, tapi ternyata dia itu sama aja dengan kita secara tidak langsung ya ngeblok akses dia untuk mengeksplorasi dunia. Soalnya kan waktunya dari zaman dulu sampai sekarang semua cuma punya 24 jam di dunia. Benar. Sehari cuma 24 jam. Sekarang pilihannya mana nih? Mau 12 jam di gadget atau mau 3 jam baca, 3 jam main guling-gulingan sama orang tua gitu kan, 3 jam bantuin masak dan sebagainya. Itu pilihan prioritas gitu, dan di tahap perkembangan anak itu ya jauh lebih penting dia dapat kompetensi-kompetensi di dunia nyatanya, karena dunia digitalnya nanti bakal bisa kalau di sininya kuat. Oke. Ya aku juga jadi berpikir bahwa berarti orang tuanya pun, anak kan kalau orang tua milenial sekarang itu sebenarnya cukup concern dengan screen time ya Bu. Dia cuman bolehin anaknya nonton TV di weekend gitu. Tapi tadi Ibu bilang tidak dibarengi dengan contohnya juga. Betul. Gitu. Kalau dalam 24 jam tadi minimal orang tua tuh harus meluangkan waktu tanpa gadget bersama anak-anaknya itu berapa jam gitu Bu? Kalau aku sih balik sih. Sebenarnya jadi ya sebanyak mungkin yang tanpa gadget. Jadi minimal lu di gadget tuh berapa jam sih harusnya? Dibalik gitu, karena kalau kayak
waktu bersamanya jadi waktu sisa gitu kan. Susah juga, jadi kayak dibalik dulu. Yang perlu lo lakukan di gadget itu tuh seberapa banyak sih, karena banyak banget kita tuh mindless scrolling aja sih. Tanpa sadar jadi yang kayak, dan kalau orang ditanya tuh ya, lihat kebanyakan tuh kan kita suka ngumpulin formulir tuh sebelum di pendaftaran sekolah berapa jam di gadget, itu hampir semuanya underestimate, bilangnya ya saya 1-2 jam. Begitu lihat ternyata yang 1-2 jam itu ternyata 5-6 jam gitu ya gitu, karena kayak tiap menit ngecek gitu dan sebagainya. Jadi dibalik dulu, kasih batasan ke diri sendiri ini segini, terus habis itu baru ya berarti sisanya ya tanpa gadget. Konsepnya kayak nabung ya, jadi setiap gajian harus udah dipos-posin dulu ya, bukan menyisakan gaji untuk ditabung. Tapi sebenarnya itu juga udah harus termasuk dengan cara kita mengatur waktu untuk screen time. Emang paling susah dari jadi orang tua tuh ngatur waktu sih. Iya sih benar. Meskipun aku belum punya anak, tapi kayak kebayang lagi kalau aku mengatur diri sendiri itu udah mulai sulit nih. Bener. Apalagi nanti kalau udah punya anak harus dibagi lagi waktunya. Karena kan perannya macam-macam banget kan. Kita ibu juga, kita istri juga, kan harus ada waktu sama suami sendiri, sama anak sendiri, waktu buat pekerjaan, waktu buat temen sendiri gitu. Nah sayang nih kan waktu sama anaknya ya udah nggak 24 jam pasti gitu ya. Ya kalau dihabisinnya bukan bersama anak tapi masing-masing bersama gadget gitu kan sayangnya. Ibu kan sebagai pendidik seorang ibu istri multi peran lah gitu. Ini kan juga dengan peran yang ibu jalani dan segala aktivitasnya tuh juga ada pondasinya dari literasi itu sendiri. Berarti kalau menurut ibu sebagai seorang perempuan juga, seberapa penting perempuan itu punya literasi yang baik, terlepas dari apapun bahan literasi yang dia baca gitu? Penting banget menurut aku, karena sebenarnya kan perempuan itu perannya dalam pendidikan tuh krusial banget ya. Dan ini tuh bukan cuma perempuan yang udah punya anak ya. Kalau di dunia pendidikan sendiri kita tahu sebagian besar guru tuh perempuan gitu kan. Terus perempuan itu pun dia belum punya anak, di dalam peran keluarganya tuh dia kayak peran mengasuhnya tuh gede gitu kan. Dia yang kayak bener-bener nih numbuhin, biasanya yang paling banyak tapi yang kita lihat kayak peran fisik kali ya, yang mandiin, yang ngasih makan dan sebagainya. Tapi sebetulnya kan itu tuh saling berkaitan. Misalnya nih ya, ngasih makan. Kalau orang literasinya rendah dan nggak peduli sama isu literasi digital, ngasih makan pun tuh sambil anaknya lihat gadget gitu kan, nonton. Padahal yang ngasih makan bisa sambil ngedongengin gitu kan, bisa sambil baca koran, ceritain sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia gitu ya, ngembangin literasi, bisa ngelihat alam dan sebagainya. Jadi emang modal literasi yang tinggi di semua perempuan tuh esensial banget sih buat ngejalanin peran apapun gitu ya. Apalagi finansial itu juga seringkali kan tanggung jawab perempuan gitu kan. Menteri Keuangan kan, anak perempuan tertua pun gitu biasanya jadi Menteri Keuangan buat orang tuanya gitu ya, kalau udah jadi sandwich generation. Jadi ibu itu Menteri Keuangan buat keluarganya dan sebagainya. Di kalangan teman-teman pun gitu ya, kalau kita punya geng cewek cowok gitu sih, perempuan ini ngurus keuangan gitu. Benar. Nah, itu modalnya apa? Literasi. Kemampuan ngambil keputusan, kemampuan membuat perbandingan gitu kan, kemampuan ngelihat informasi ada apa aja sih nih, yang diskon di mana aja. Itu penting lagi Bu, iya benar, itu penting. Itu semua literasi. Jadi kayak jangan bilang dalam hidup gua nggak penting kok, nggak mungkin. Dalam hidup kita tuh penting banget sih literasi, itu kepake banget di semua peran. Apakah terlambat kalau nih di usia aku misalnya masuk 30 baru doyan baca? Nggak telat sama sekali. Banyak banget. Aku ada anak-anakku tuh bikin library, Forward Library namanya. Dan salah satu program mereka tuh lucu banget. Aku suka banget. Mereka bikin program buat tadi orang yang tidak pernah tamat membaca buku. Banyak itu ternyata di usia dewasa. Nah, tapi karena apa? Karena selama ini tuh salah milih buku juga gitu kan. Nah, jadi programnya tuh salah satunya tuh yang kayak finish a book that you can do in one sitting. Jadi kayak buku-buku yang sebenarnya cuma kayak 1,5 jam 2 jam tuh bisa tamat gitu, tapi terus pengalamannya tuh nyenengin banget. Terus habis itu deh baru menantang diri sendiri dengan buku yang tema ini, buku yang lebih tebal dan sebagainya. Jadi
menurut aku semua orang tuh bisa mulai suka baca di usia berapapun. Cuma memang targetnya harus disesuaiin. Kayak tadi, ya nggak bisa kalau misalnya sekarang baru bisa lari 5 kilo, ya jangan maraton gitu ya, dibangun dulu kebiasaannya dan sebagainya. Dan gampang banget kok kecanduan gitu ya, gampang banget jatuh cinta sama buku kalau kita memang menemukan buku yang tepat, penulis yang tepat. Makanya cara yang paling seru untuk mulai bisa baca dan suka baca sebetulnya nyari lingkaran yang suka baca sih. Jadi baca sama-sama, baca rame-rame, buku ini saling merekomendasikan gitu ya. Kalau kita habis baca sesuatu, kita cerita ke teman-temanku sampai sekarang banyak banget tuh yang kayak, lah udah lu dongengin aja deh, lu yang baca, ceritain ringkasannya buat kita gitu. Nah tapi dari yang awalnya cuma ngedengerin ringkasan dari aku gitu ya, atau kayak bagian yang seru-serunya aja gitu, aku lihat kayak banyak banget yang terus jadi mau deh gue baca bukunya, kayaknya seru banget gitu. Dan itu menular kan si kebiasaan membaca itu. Tapi memang apa diri kita sekarang itu cerminan dari katanya 5 orang di sekitar kita ya sebenarnya ya. Itu aku setuju. Jadi pilih lingkaran yang terbaik. Tapi gimana cara kita menentukan bahwa ini bacaan yang tepat? Karena itu kan juga sebenarnya jernih ya. Kayak tadi Ibu bilang, banyak orang yang akhirnya tidak tamat membaca satu buku karena salah pilih buku gitu. Kalau sekarang sih jauh lebih mudah karena kayak grup-grup baca tuh udah makin banyak. Perpustakaan fisik pun sekarang kayaknya lagi tumbuh di mana-mana. Kalau nggak ya digital kan sebetulnya cukup banyak tuh akun-akun sosial media yang ngasih rekomendasi buku gitu. Nah jadi kalau menurut aku coba genre yang macam-macam dan itu tuh useful banget. Kadang-kadang kita sendiri yang label gue tuh nggak cocok baca cerita detektif gitu ya. Padahal ya dieksplor aja, coba. Kalau ternyata nggak tamat ya udah gitu ya, kan bukan kewajiban juga untuk menamatkan satu buku gitu. Kalau ternyata nggak tamat, mungkin coba penulis lain gitu ya. Cari genre yang beragam yang paling pas. Dan kalau udah nemu satu penulis yang tepat, aku juga biasanya nganjurin coba deh eksplorasi buku-buku lain dari penulis itu. Sekarang tuh bahkan kita bisa kok, ada beberapa website yang kayak if you like this, then you will like this gitu. Jadi dia bikin perbandingan, kalau kamu sukanya plot yang kayak gini, kalau sukanya setting yang kayak gini dan sebagainya, ini cocoknya ini. Jadi nggak ada alasan sih sebetulnya, asal niatnya dulu nih. Kepengen baca, kepengen ngedalemin ini gitu ya, kepengen bangun kebiasaan baru dan ya konsisten ngelakuinnya. Gimana cara kita, mungkin sebagai orang tua gitu ya, dan dari usia mungkin balita sampai dewasa untuk menentukan, terutama bagi orang tua memilihkan buku yang sesuai dengan umurnya dan juga mungkin proses tumbuh kembang anaknya itu bagaimana Bu? Kadang kan ada mungkin yang rumit gitu yang anak-anak tapi udah dipaksakan untuk di usia yang lumayan dini gitu. Pertama, bisa baca cepat itu bukan berarti dia akan jadi pembaca yang lebih baik. Ini juga suka salah nih kalau kita bilang kemampuan membaca itu banyak banget orang tua yang mikirnya kayak harus les bimba gitu ya, bimbingan baca. Padahal justru sering banget tuh tempat-tempat les atau pengalaman belajar membaca yang gak menyenangkan itu yang justru kayak mematikan minat baca. Karena anak tuh melihatnya tuh yang kayak, aduh baca tuh ternyata bosen ya, baca tuh ternyata aku jadi gak bisa gerak kemana-mana harus ini. Nah, jadi si pengalaman itu justru ngehambat minat bacanya. Jadi yang paling penting nggak dipaksain cepet bisa baca gitu. Nah, yang kedua pengalaman dengan bahasa yang utuh gitu. Jadi apa? Jadi sebenarnya kita tuh ngajarin anak suka baca dan punya kemampuan membaca yang baik tuh bukan dengan dia membaca, tapi aktivitas dongeng gitu kan. Bahkan main pura-pura, main sandiwara sama anak kita di rumah, nambah kosakata, duduk bareng di meja makan gitu ya, ngebahas bahkan kayak tebak-tebakan kata dan sebagainya gitu yang kayaknya tuh kayak benar-benar cuma main. Itu tuh aktivitas literasi gitu buat anak-anak kita. Nah yang ketiga bukunya sendiri tadi gimana cara milihnya. Aku sih selalu 2 sih pedomannya. Yang pertama memang di topik yang anak suka. Jadi buku tuh penting banget anak milih sendiri. Nah kalau anak milih sendiri nanti ternyata dia nggak suka gitu ya, ternyata dia kesusahan atau apa, itu jangan dimarahin gitu. Jadi kayak
oh ya kamu nggak sukanya tuh bagian apa, jadi yang kamu suka tuh bagian apa ya, soalnya tuh kemarin tuh aku milihnya karena aku kayak covernya kayaknya bagus. Tapi ternyata isinya. Nah itu bagian dari eksplorasi sebagai penyanyi. Oh ya jadi lain kali jangan cuma lihat covernya ya, lain kali kita buka dulu halamannya gitu, lain kali kita lihat ilustrasinya atau ceritanya, topiknya tentang apa, oh bikin rencana kalau mau ke toko buku. Jadi pengalaman milih buku sendiri itu juga penting banget. Nah yang peran orang tua seringkali tuh ngasih tantangan. Jadi kadang-kadang kita juga lihat ada anak-anak tuh yang kayak nggak naik kelas gitu, jadi kayak itu tadi dari kecil sampai SMP gitu itu bacanya komik melulu gitu, nggak pernah baca sih novel sastra gitu. Kesusahan buat aku dan sebagainya. Nah jadi ada tuh kita sebetulnya ada kontinum, ada kontinum kalau kayak buat kurikulum sekolah gitu ya, kita bikin anak kelas 1 SD tuh harusnya baca buku tuh seberapa panjang sih, topiknya seberapa kompleks dan sebenarnya itu bisa dikonsultasin sih ke guru di sekolah masing-masing. Dan sekarang juga cukup banyak buku bacaan anak yang kayak ada levelnya gitu, jadi memang ada rekomendasi ini buat usia berapa gitu. Jadi jangan juga ngasih buku yang kegampangan buat anak kita, karena dengan buku yang kegampangan itu akhirnya ya kemampuan kognitifnya, si kemampuan sosial emosionalnya tuh nggak tumbuh. Bukunya harus makin lama makin menantang juga. Nah tadi Ibu sudah sempat mention peran guru atau apa sekolah. Bagaimana sekarang sekolah? Kan sekarang banyak sekolah yang udah mentransfer kurikulumnya dalam laptop. Kalau dulu kan kita buku paket tebel-tebel tuh bawa ke sekolah gitu. Sekarang kalau sekolah perannya dalam meningkatkan literasi anak tuh seperti apa sih Bu? Jadinya kalau memang semua sekarang by gadget, laptop, let's say gitu. Penting banget, dan sekolah nggak seharusnya kebanyakan waktu gadget sih. Iya kan? Aku terus terang ya kayak di sekolah Murid Merdeka, di sekolah Cikal itu kita phone free school, jadi kita memang nggak ngebolehin anak-anak bawa telepon dan make telepon gitu ya, karena kita yakin justru si pengalaman interaksi nyatanya yang penting banget. Dan kemudian kalau kita ngembangin kompetensi literasi itu juga kita selalu bilang ya baca di screen, baca digital books itu juga ada manfaatnya, tapi baca digital book sama baca yang buku fisik gitu, yang real book itu beda manfaatnya. Jadi tetap harus dua-duanya. Nulis tangan itu ada manfaatnya, nulis ngetik ya juga penting. Jadi kayak tetap sekolah itu harus jadi tempat belajar dua-duanya gitu ya, tempat anak dapat pengalaman yang seimbang. Kalau sekolahnya itu kayak terlalu berlebihan, digital aja dan sebagainya, itu sebetulnya red flag sih gitu ya, karena jangan-jangan anak kita tadi nggak dapat kompetensinya. Kan gini ya, contoh yang suka aku kasih, kayak belajar naik mobil gitu kan. Kita pengen anak kita nyetir kan, tapi kan bukan cuma nyetir, kita pengen dia jadi pengendara yang bertanggung jawab, yang baik, paham rambu lalu lintas, ya berakhlak, nggak nyerobot gitu ya. Pasti banyak banget gitu skill buat nyetir gitu. Nah tapi skill buat nyetir itu kan dilatih dari kombinasi banyak hal gitu, bukan cuma dari les menyetir gitu ya, tapi kayak dia dilatih sabar nggak sih di rumahnya gitu emosional. Atau dia emosional gitu ya, dia dilatih untuk secara kognitif itu bisa ngambil keputusan nggak kalau ini jalannya di sini. Jadi kompleks banget. Nah skill di dunia digital tuh juga seperti itu. Nah tapi dilatihnya tuh bukan dari kecil sebenarnya. Jadi dia bukan dengan dari kecil di laptop, dilatihnya dengan dari kecil lewat aktivitas lain kan. Kalau lu ngajarin anak nyetir kan juga nggak dari oke, mari anakku dari umur 3 tahun aku kasih mobil untuk latihan nyetir kan nggak gitu kan. Tapi ya les nyetir aja berapa minggu dan sebagainya. Kenapa? Karena si kompetensi yang dibutuhkan buat nyetir itu dia udah dapat dari pengalaman di luar mobil gitu kan, di luar berkendara. Nah dunia digital tuh juga kayak gitu. Kalau kita kepingin anak kita sukses di dunia digital, jago programming, AI dan sebagainya gitu ya, pekerjaan-pekerjaan butuh dunia digital, itu bukan berarti kayak secepat mungkin anaknya dikasih laptop dan gadget dan sebagainya. Enggak, itu cara yang salah gitu. Kembangin kompetensi-kompetensi yang lain, biarin dia rebutan bola di lapangan gitu kan, biarin dia ngadepin gimana jadi bukan nggak jadi bully gitu di sekolah gitu, karena kalau dia jadi bully di sekolah nanti di dunia digital juga dia bully dan sebagainya. Jadi kasih pengalaman itu dulu, nanti pada saat waktunya dia juga akan jadi lebih siap dan jadi digital citizen yang baik, jadi digital creator yang
baik gitu, tanpa si laptop berlebihan tadi. Iya benar. Tapi atau ya ini mungkin jadi salah satu aku juga baru keinget. Aku tuh suka kalau baca buku suka ke perpustakaan karena suka baunya. Bau buku tuh nggak tahu kenapa tuh sangat kayak adiktif gitu loh, kayak tuh sangat menenangkan gitu. Apakah itu juga bisa berpengaruh ke anak-anak dengan bau buku? Itu juga bisa menarik minat anak-anak, Bu? Bisa banget karena kan pengalaman belajar itu multisensori ya. Jadi ada yang senang bentuknya kan, kalau ke anak-anak kecil tuh kita juga suka kasih tekstur buku tuh, ada yang kayak halus gitu kan, ada yang kasar, itu bisa. Bau juga ngebantu, tapi ternyata aku juga kan suka banget bau buku, ternyata nggak semua orang suka bau buku. Kenapa? Itu menyenangkan loh. Jadi kan kayak subjektif juga, makanya kayak butuh pengalaman yang beragam. Ada yang suka karena baunya, ada yang suka karena gambarnya gitu ya. Ada yang suka bahkan ada yang suka buku karena kalau baca buku tuh aku sambil pelukan sama papa gitu ya. Jadi yang keinget tuh memorinya gitu kan. Yang kayak aku dulu naik kayak aku gitu, kayak kegiatan weekend sama Abi tuh hampir selalu tuh ke toko buku, naik patas AC gitu ya, sama-sama terus ke toko buku terus berjam-jam. Ayahku kan pegawai negeri. Jadi yang bisa dibeli cuma 1 buku, tapi yang dibaca di toko buku 10 buku gitu. Itu aku dulu lagi, benar aku juga gitu lagi. Tapi itu yang bikin jadi kayak kayak mengingatkan kembali sama pengalaman-pengalaman itu tuh juga nguatin minat baca. Jadi alasannya bisa beda-beda gitu ya, tetapi harapannya tujuannya kita semua sampai tuh ke level suka membaca dan punya literasi yang tinggi. Itu jadi penasaran dari cara Abi, kan nggak cuman ke Mbak Ella, mungkin Mbak Nana juga sama gitu. Peran orang tua itu tadi, seberapa besar sih Abi gitu ya mendorong anak-anaknya untuk baca buku? Karena tadi Ibu Ella bilang semua berawal dari orang tuanya juga gitu. Kalau orang tuanya memberikan akses, anaknya juga akan tumbuh minat itu. Kalau dulu Abi tuh gimana sih? Aku soalnya itu menurut aku privilege gede sih. Aku tumbuh di orang tua dan keluarga besar yang emang suka banget baca sih. Jadi ya tadi teladannya ya. Kalau sekarang anak-anak tumbuh misalnya mungkin orang tua yang kayak ngelihat gadget terus gitu ya kan, anak kalau dari bayi juga yang kayak ada apa ya di gadget itu, kenapa dia sangat menarik perhatian orang tuaku gitu ya, pasti gadget ini kayaknya disayang banget nih dibawa kemana-mana, maka dia akan tumbuh jadi orang yang pada akhirnya ya addicted dan ya menghabiskan waktu di sini. Tapi aku tuh tumbuh di keluarga yang kayak suka banget baca, di mana-mana buku, kayak ngerangkak juga kesandung buku gitu kan, dari benar-benar baik. Jadi ya seolah-olah alamiah gitu, tapi sebenarnya kan bukan alamiah gitu ya, dibentuk oleh lingkungan gitu baca. Bahkan kayak baca yang mungkin yang kayak udah terlalu advance buat usianya, baca segala macam majalah yang bukan cuma majalah buat anak-anak gitu ya, majalah yang susah terus diomongin di meja makan setiap habis sholat jamaah dan sebagainya. Jadi kayak emang it's part of life gitu si buku itu gitu. Dan ya dari situ ya jadi kayak budaya keluarga gitu ya, dan itu bisa di semua orang sih menurut aku. Jadi akses ke bukunya penting, tapi lagi-lagi sekarang tuh Indonesia tuh salah satu negara dengan perpustakaan paling banyak di dunia, tahu nggak? Oh iya, iya. Dengan perpustakaan kelilingnya termasuk. Jadi akses ke buku tuh sebenarnya banyak sekali. Banyak. Cuma yang pengunjungnya tuh dan yang ambil tuh dikit. Kenapa? Karena maksudnya terlepas dari karena itu ya literasinya kurang. Karena kebiasaan di rumah. Jadi memang keluarga tuh jadi penting banget. Aku tuh di semua murid semua guru tuh pegiat-pegiat literasi tuh bekerja keras puluhan tahun. Tapi kayak sesederhana gini, orang tua Indonesia yang ngebacain buku ke anaknya tuh cuma 0,1%. Sementara kalau dibandingin misalnya di Eropa, itu tuh angkanya antara 55 sampai 75%. Ya kita lihat aja deh di lingkungan kita, ponakan-ponakan kita. Seberapa banyak orang tua yang setiap hari membacakan buku apapun bukunya ya, buku resep juga boleh kok, nggak harusnya, maksudnya jangan ngebayangin juga buku-buku super mahal atau apa, nggak ada di rumah adanya buku resep, ya udah bacain buku resep sama anaknya, terus habis itu bikin masakannya sama-sama, tunjukin gitu. Jadi bukan cuma baca bukunya, tapi apa yang dilakukan sebelum baca buku gitu. Satu buku pun cuma punya satu buku gitu, itu tuh bisa dipakai jadi aktivitas literasi sebulan atau bahkan setahun gitu. Benar-benar ngebahas, coba kita tiru dulu ilustrasinya, terus
ngebahas covernya, kita gambar, kita omongin ini kalau karakternya kita ganti gini gimana ya. Oh ini kalau dia kan ceritanya umur 5 tahun nih, nanti dia pada saat dia umur 15 tahun dia gimana ya. Jadi kayak banyak banget percakapan yang jadi panjang. Kita pura-pura yuk, kita bikin yuk topi yang dipakai sama si tokoh ini di ceritanya jadi art and craft tapi dasarnya buku gitu. Dan satu buku, dan aku nemuin banyak banget. Aku kayak beberapa minggu yang lalu ngomongin pendidikan keluarga di pasar tradisional gitu ya. Itu pun kayak ada satu penjajah pasar gitu, penjual, tukang sayur, itu dia kayak bacain si koran-koran yang jadi buat alas bungkusan ininya, itu ya. Ke anaknya yang digendong sama dia gitu. Itu kayak aku yang kayak wow gitu, yang kayak si ibu ini tuh terus ngajak ngomong gitu ya, dia nyeritain sayuran yang daun ini hijau banget, yang ini hijau tua, yang ini dimakan ulat dan sebagainya. Itu literasi. Dan itu bukan kayak dari ibu yang lulusan S3 universitas mana gitu. Again, gelar tidak menjamin ada literasi yang itu menarik loh sebenarnya. Jangan kalah sama tukang sayur guys. Tukang sayur dia baca koran yang jadi alas dia buat dagang gitu kan. Sebenarnya kita yang tadi Bu Ayala bilang banyak perpustakaan di Indonesia sebenarnya aksesnya sudah banyak, cuman minatnya untuk kesana dan baca yang masih kurang. Betul. Ibu tadi Ibu sempat mention kalau di sekolah buat mereka dan juga Cikal phone free gitu ya, dan kalau di SMM sendiri kan kalau aku nggak salah dia sistemnya blended learning gitu. Betul. Lalu bagaimana Ibu mengupayakan dengan konsep sekolah yang demikian itu juga turut meningkatkan literasi baca anak-anaknya gitu? Ya, karena orang tuh suka salah paham. Jadi kalau aku bilang oh SMM tuh blended learning, jadi berbasis teknologi, dipikirnya tuh anak kayak 24 jam di layar gitu. Justru kalau SMM tuh kita blended, kita tuh menggabungkan berbagai metode yang paling cocok untuk anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya, ada waktu teknologi, ada waktu dia di layar, tapi kalau di total tuh sebetulnya persentasenya tuh nggak lebih besar daripada persentase anak bikin project, ngerjain sesuatu gitu ya, pakai toolkit yang non digital, diskusi dan sebagainya gitu. Nah, yang kemudian juga optimal di SMM itu adalah si waktu layarnya pun itu juga dipakai buat hal-hal yang memang ngebantu pembelajaran. Karena kadang-kadang orang juga yang kayak oh waktu di layar anak gue cuma sejam kok, tapi belum tentu educational gitu ya. Waktu layar anak yang lain mungkin 1,5 jam, seolah-olah lebih banyak, tapi dipakai buat kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan. Nah itu yang kita make sure banget. Nah yang paling ngedukung literasi sebetulnya karena SMM tuh project based sih. Jadi semua anak tuh bikin karya di pelajaran apapun, di tingkat apapun, sehingga mereka tahu oh gunanya aku belajar, gunanya aku membaca sesuatu, gunanya aku memahami sesuatu tuh buat memecahkan masalah. Kenapa? Karena project-project aku itu memecahkan masalah-masalah yang relevan buat aku. Nah masalahnya tuh bisa macam-macam banget, bisa kayak menu makanan di rumah membosankan gitu ya kayak pada saat dia belajar tentang makanan sehat, tentang fungsi tubuh, itu dia riset tentang itu, terus dia menghasilkan menu untuk keluarganya. Atau yang kayak jauh gitu misalnya, aku kalau naik Transjakarta itu ternyata susah banget buat adikku yang harus pakai kursi roda gitu. Terus dia kayak diskusi tentang gimana sih solusinya supaya orang-orang yang pakai kursi roda itu ya pada saat dia keliling kota itu mereka bikin usulannya gitu. Jadi langsung kelihatan tuh belajar apa buat menyelesaikan masalah apa. Walaupun ya mereka belum jadi pejabat gitu itu literasinya tumbuh dari kebiasaan untuk memecahkan masalah, dari kita percaya bahwa anak-anak tuh bisa diajak mikirin yang kayaknya susah gitu sebetulnya dan kompleks, ya butuh pendampingan, butuh latihan, tapi mereka tuh jauh lebih berdaya daripada yang kita duga sebetulnya. Dan ide-idenya keren-keren banget dia. Seru deh, sebenarnya pengen aku lihat proyeknya. Aku jadi inget salah satu, aku tuh dulu guru les. Serunya ngajar apa? Matematika sama fisika. Ini anak tuh pintar sebenarnya, cuman dia nggak paham konsep tuas. Sampai akhirnya suamiku sekarang dia juga bantuin aku fisika, dia menjelaskan konsep tuas dan lain sebagainya itu dengan katrol gitu-gitu, dengan as roda, terus juga busi motor gitu-gitu, bagian perintilan motor, karena anak ini tuh suka banget modif motor. Jadi dengan begitu habis itu dia bikin satu project yang kayak buat ngisi kalau aku nggak salah
jadi kalau knalpot tuh suka berisik kan, jadi gimana caranya dia bikin si knalpot itu suaranya besar tapi nggak berisik, karena dijelaskan dengan cara seperti itu. Keren banget. Mungkin itu juga jadi salah satu karena anak-anak kadang kalau dibacakan teks tuh suka malah nggak paham ya, tapi kalau karena nggak ada kaitannya sama hidupnya gitu kan, beda banget. Kalaupun dia paham yang ada di teks, dia akan belajar cuma untuk menjawab teks lagi gitu ya. Jadi dia cuma akan belajar untuk sukses di atas kertas. Nah, padahal tujuannya sekolah tuh apa sih? Tujuannya sekolah kan buat sukses hidup, bukan buat sukses ujian gitu. Benar. Jadi ya latihannya harusnya bukan try out ujian gitu. Latihannya harusnya ya try out hidup, yang memecahkan masalah-masalah yang penting, masalah-masalah yang kompleks yang dia bisa pecahkan. Itu yang nanti bikin anak jadinya ya bukan cuma jago teori gitu ya, tapi pun dia terbiasa melakukan riset, terbiasa peduli sama masalah yang ada di sekitarnya, dan jadi ya kontributor lah buat dunia gitu, bukan cuma buat sukses dirinya sendiri atau kayak label gue pintar karena nilai gue segini gitu. Terakhir dari aku, 3 hal deh, kalau 3 kata kayaknya susah ya. 3 hal menurut Ibu anak dengan literasi terbaik, dengan literasi baik di kepala Ibu, 3 hal itu apa? Selalu pengen tahu. Karena semakin kita tahu itu sebenarnya semakin kita penasaran sama banyak hal gitu ya. Yang kedua, punya empati yang tinggi pada sekelilingnya, karena semakin kita literate semakin kita sensitif gitu sama masalah-masalah yang ada di orang di dekat kita atau di sekeliling kita. Sama yang ketiga, kreatif, karena semakin kita dapat banyak inspirasi nih dari bacaan-bacaan gitu ya, dari karya-karya yang luar biasa, semakin kita tuh juga kayak bisa mengkreasikan sesuatu dengan standar yang tinggi dan dapat ide-ide orisinal. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Najila Shihab. Seru banget sumpah. Ibu terima kasih banyak. Thank you, makasih banyak atas insight-nya. Kayak ternyata dari buku itu bisa membawa kita kemanapun dan gak ada kata terlambat untuk baca buku. Kalau sahabat Vimela baca buku apa hari ini?